Jika kamu berusia 30 tahunan dan circle kamu hanya membahas anime dan manga, kamu adalah Jinkai. Dah, oke. Udah itu udah Jadi mulai. pergeseran makna. Soal apa nih, Rit? Gitu kata-kata kayak dulu kayaknya dulu otaku dan wibu kan kata-kata degenerate yang maksudnya ini hina lo. Ya. Sekarang itu jadi kayak pujian gitu. Enggak, sampai sekarang masih hina. Enggak kan buat lu, buat orang-orang generasi sekarang mah buat, itu pujian. buat orang kantor gue paling enggak itu masih hina. Karena lu generasi yang sama. Enggak. Generasi lu emang lebih muda. Yang ngomong ke gue itu bedanya 6 tahun, 7 tahun. Lebih muda 6 tahun. Hmm. Ya, berarti emang gak terhormat sih lo emang. Bukan, dia nggak tahu artinya, cuman yang dia tangkap itu kayak negatif lah intinya. Jadi sekarang orang pakai wibu tuh nggak tahu artinya juga, pokoknya lu wibu aja ikut-ikutan gitu. Iya. Jadi konteksnya lu cuma gara-gara tahu Jepang-Jepang aja dibilang wibu. Iya, gue lagi apa? Kan lagi kerjaan lagi senggang nih. Lagi kosong lah intinya. Baca komik. Ada apa sih? Ada yang ngeliat lah kayak baca komik gitu. Ih, wibu nih gitu. Wibu ya lu gituin kayak ya you know lah itu kayak. Tapi sebetulnya yang ngomong itu dia juga tahu di Jepangan, Iya, cuman dia baca komik juga. Jadi konteksnya yang ngomong wibu tuh sebetulnya bukan ngatain karena gue tahu dia tahu di Jepangan. Masalahnya yang ngedenger nangkapnya dia kayak ngehina gue. Kayak ngehina. Kayak ngejok ke gue gitu loh. Ngikut. Nah, Wibu ya mas kayak gue. Oh, yang nggak tahu tapi ngomong itu. Gitu loh. Lu nggak tahu konteks. Ya kayak kemarin-kemarin lah ngomong hack fantasi tapi nggak tahu hack fantasi itu apa gitu loh. Lu. Jadi maksudnya jatuhnya gue jadi kayak tersinggung gitu loh. Cuman kayak gue nggak bisa. Ya tersinggungnya karena yang ngomong orang nggak tahu. Gue nangkap dia tuh Ngerti. kayak ngejek gitu loh. Padahal ya intinya dia ngasih wibunya tuh ngasih wibu ngomong wibunya tuh karena nggak tahu konteks. Iya. Tapi unik ya. Karena di situ yang istilahnya bekennya malah wibu bukan otaku gitu kan. Iya. Tapi di barat juga ada wibu, sebutannya weabu, tulisannya Ya, weabu. iya. Wibu di Indonesia sebetulnya asal-usul dari barat juga. Iya, cuma masalahnya di sini kata-kata otaku malah udah nggak pernah muncul. Sadar nggak sih? Iya Bukan sih. nggak pernah muncul, nggak populer sih. Iya udah nggak kepake Kebanting lagi. sama wibu. Jadi kayak artinya Wibu tuh tuh melebur. kayak lokalisasinya sini gitu. Iya, dilokalisasi jadi wibu gitu. Cuma bingung juga kan emang apa sih yang bisa mengklasifikasikan lu sebagai wibu? Maksud gua anggaplah otaku nih. Lu merasa nggak sih dari kita bertiga emang ada bisa pantas disebut otaku? Gua nggak berani ngomong. Nggak ada gua kayaknya. sih mungkin nggak selevel itu gua. Ya anggaplah syarat misalnya anggap Kerendahan gue sih. apakah untuk menjadi wibu lu harus bisa bahasa Jepang? Enggak. Enggak juga. Tapi apakah otaku udah pasti bisa bahasa Jepang? Bisa aja. Enggak tahu. Nah, juga. jadi itu intinya apakah untuk Enggak menikmati sebuah subkultur lo harus bisa ngerti bahasanya? Gini karena itu masalah intinya itu kayak istilah asing sih. Otaku sama wibu itu istilah asing yang diadaptasi ke bahasa Indonesia tapi dengan bodohnya entah yang populer kan atau apa mereka tuh tidak mentranslate itu dengan benar gitu loh. Karena Jadi kalau di setengah-setengah. sini jatuhnya kayak sekedar suka hal-hal berbau Jepang ya. Iya, jadi Padahal setengah-setengah. otaku itu punya tanggung jawab yang berat loh kalau di Jepang itu istilah yang sebenarnya profesional loh. Otaku Enggak dibilang profesional, profesor bisa ngamuk denger itu. Masalahnya ini untuk konteks zaman dahulu ya, nggak kayak sekarang gua nggak tahu. Dulu kalau otaku itu masih bukan negatifnya itu baru setelah ada insiden. Iya. Tapi sebelum itu otaku itu sebenarnya cukup istilah yang positif. Intinya sih gini, otaku dibilang profesional itu kenapa gue nggak bisa bilang itu profesional? Karena kalau bahasa kasarnya mereka nggak punya lisensi resmi, Iya, nggak lisensi penghasilan uang resmi. juga. Iya. Penghasilan Nah, uang mereka resmi. bisa jadi punya lisensi resmi gitu loh, kayak lo sebutlah ahli sejarah, lo kan bisa aja lulusan sekolah jurusan sejarah paling nggak Iya. kayak gitu. Tapi kalau otaku itu bisa jadi dia nggak lulusan mana, bahkan cuma lulusan SMA. Cuman pengetahuannya tentang Luas itu gitu. Maksud Nggak lo cuma nggak ada luas lagi. sertifikasi. Ya, tapi ini nggak ada gitu. sertifikasi. Tapi lu inget, ini adalah hal yang diomongin Ano di film Godzilla. Itu sindiran kuatnya. iya. Jadi gara-gara lu kita ngomongin tadi, di film Godzilla lu nonton gak yang Godzilla buatan Ano? Oh, belum sempat. Jadi di situ kan, jadi kita ceritain aja kan dia lawan Godzilla. Jadi ini kayak sebuah sindiran keras terhadap sesuatu yang sifatnya terstruktur. Si Hano itu lagi ngehina profesionalisme dihina sama dia. Generasi tua dihina sama dia. Kenapa? Karena kan kalau di Jepang tuh sifatnya kan apa sih sebutannya kalau Hierarki banget. ini Ya. kayak Indonesia apa sebutannya? Atas bawah. Ada Enggak hubungan yang atas bawah. proses dari atas ke bawahnya.
Apa sebenarnya? Senioritas. Bukan. Apaan? Ada tuh sebutannya, gue jadi lupa kan. Pokoknya proses-proses kayak surat-surat gitu, perintah berjalan tuh ada istilahnya. Korespondensi, Bukan, pokoknya intinya lambat lah. Nah, birokrasi. ya birokrasi. Kan di Jepang tuh birokrasi sama kayak ini lambat dan ribet. Nah, makanya dia langsung ada nih karakternya bikin tim. Oke, kita bakal lawan Godzilla dengan kita panggil ahli-ahli yang nggak berlisensi juga boleh ikut. Yang penting jago. Ah. Nah, berarti yang di kita sama dia otaku ini Nah, ini. kita ambil contoh teman kita. Nah, maksud gue ini karya otaku dengan interpretasi otaku si Ano itu maksud gue. Itu kayak sindiran keras. Lu nggak harus maksudnya nggak harus punya enggak. lisensi untuk. Ano bisa dibilang punya lisensi kan, dia lulusannya itu. Bukan dia jauh dia lari. Dia kan nggak lulus. Ya, Tahu aja dia nggak lulus. salah. Dia nggak punya lisensi tapi dia bikin anime. Nggak salah. bisa, berarti lu ngomong profesionalisme harus punya Oke, lisensi ralat, bla bla ralat. bla. Tapi enggak, kalau kita Nggak, sebenarnya konteks secara- dan otaku ya. Enggak, secara Susah rasional ya. harusnya punya lisensi. Benar. Harus. Karena Ya, nggak ya, melanggar ya, hukum ya. dong. Tapi si Ano itu kayak orang, gua adalah seorang post komunisme. Jadi mikir selama lu jago dan bisa membuktikan kemampuan lu. Ya tapi nggak iya. salah, maksudnya hal itu kan juga yang sampai sekarang masih di kita contoh agak OOT dikit ya soal kerjaan, misalnya harus Iya, punya harus punya ijazah ijazahnya. S1, padahal banyak yang nggak punya ijazah tapi kerja lebih bagus daripada punya Tapi ijazah tapi gitu. kalau translator enggak tuh nggak perlu ijazah, yang penting bisa. Translator butuh. Enggak, lu makanya gini koneksi mainnya. Bukan, teman gua ada, dia udah kerja di Koneksi. Karawang bertahun-tahun. Dia bukan lulusan S1 sampai akhirnya sama bosnya mau disekolahin jadi S1 gitu loh. Jadi kayak tuh ada ya masalah birokrasi sih. Itu birokrasi kan tadi gue bilang. Ah. Itu problemnya sebenarnya soal kemampuan itu ya harusnya dibuktikan. Di Iya. birokrasinya tuh Iya, masih di birokrasi bermasalah. syarat. Dulu aturan dibuat gara-gara lu harus S1 karena kalau gue yakin si pembuat aturan tuh yakin lu lulusan S1 tuh lu pasti pinter. Ya itu asumsi yang nggak salah karena lu udah sekolah dan lu punya bukti lisensi. Tapi maksudnya zaman sekarang lulusan S1 Zaman sekarang lulusan Jepang nggak bisa bahasa Jepang. ajaib. Kembali lagi ke sini. Ajaib. Saudara-saudara S1. Mohon maaf sensei. Mohon maaf sensei. Gue berterima kasih banget sama sensei Gata. Makanya soalnya dosen-dosen gue tuh luar biasa banget. Oke, itu. Pas. Itu jangan dikobok apa, jangan dikorek lah itu. Sensitif sih enggak, cuman gue malu aja. Gue pikir rasanya malunya Ari udah mati. Taunya enggak juga ya. Malu gue tuh bukan malunya gue, tapi sensei gue gitu loh. Udah Apa? capek-capek ngelulusin. Maksudnya jangan lah gitu Terus loh. anaknya jadi kayak gini gitu. Nama gue diinjek nggak masalah, tapi itu secara nggak langsung injek nama sensei gitu loh. Ini kan jangan gitu loh. Aduh. Nggak, jadi kembali ke masalah otaku dan wibu. Kalau kita ngomongin sejarahnya, otaku itu kan pada dasarnya sebetulnya kalau disimpulkan tuh ahli yang tidak diakui, nyebutnya gitu deh. Ya sebenarnya hobis yang terlalu keterlaluan. Iya. Sampai hobis punya bener. spek yang cukup tinggi. Di Gitu. barat sebetulnya ada, cuman kalau di barat tuh kata-katanya Nerd, lebih ya. nerd Ya. dan turunannya ada freak gitu loh. Iya. Karena lu terlalu ahli di suatu bidang. Sampai sebut freak. Iya, karena lu yang gue tahu misalkan kereta atau misalkan militer sampai lu apal nama sebuah jenis senjata dan sebagainya, yang gue yakin Iya. TNI belum tentu bisa gitu loh. Itu otakku kurang lebih kayak gitu, ahli tapi lu kayak nggak punya sertifikat, kayak lu nggak punya pengakuan gitu loh. Pengakuan bahwa lu tuh ahli. Iya. Gitu loh. Itu yang terjadi di industri anime Jepang juga karena dulu salah satu pembuat cerita Gundam. Dia tuh otaku militer. Jadi kenapa dia direkrut buat bikin cerita Gundam itu gara dia gak punya lisensi tentang, tapi dia tahu benda-benda Sampai politik. Ini sampai politik dia ngerti, makanya direkrut buat bikin. Padahal dia bikin bukan cerita Gundam. lulusan Akmil atau apa gitu. Tapi ngerti gitu kan. Ngerti. Nah, di Jepang tuh otaku yang paling populer setahu gue kereta, karena industri kereta di Jepang tuh cukup cukup keren sih. Gue sendiri yang bukan otaku ngeliatnya gitu. Karena kereta mereka udah advance. Makanya kita oke. Jangan salah, kereta kita beli dari Jepang. zaman sekarang sih. Kalau Dari 2012 iya, di Jepang. oke, maksudnya 2010 ke atas lah. Lu masih ingat kan zaman-zaman ekonomi yang kayak gitu? Itu kereta dari mana itu ya dipakai? Nggak tahu, tapi jelas sih. Kereta, maksud gue kereta peninggalan atau apa sih? Yang jelas dari India, dari kereta bekas kita lari ke India. Itu yang gue tahu. Tapi kita sebenarnya dari Jepang juga, cuman kayak nggak dibeli-beli gitu loh. Iya, mungkin. Oke, itu kan istilah otaku. Mungkin refurbish. Tapi istilah wibu sendiri, pengembangan itu sebenarnya dari barat. Di Jepang setahu gue nggak ada istilah wibu. Iya, nggak ada. Enggak. Di barat tuh gara-gara lo otaku tapi terlalu annoying. Iya, apa jadi apa sih, kenapa jadi W-nya ya? Gara-gara nggak, itu sebetulnya istilah yang munculnya kocak sih. Tadinya istilah wibu nggak ada. Itu gara-gara ada sebuah komik. Lo mungkin kalau tahu di meme, yang meme Lost tahu kan? Iya, meme loss.
dari kurang lebih prosesnya kayak gitu. Jadi ada Oh. komik di mana sebetulnya nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi di komik intinya konteks komik itu gue lupa karya siapa. Ada sosok yang orang yang itu ganggu banget gitu loh. Dia dipukul-pukulin sampai diangkut ambulan. Nah pas ambulannya pergi serius. Oh, Pas wibu, ambulannya wibu pergi gitu ada ya? suara wibu Oh, wibu. wibu. Nah di 4chan Oh, jadi di 4chan Fan, ketika di diskusi tiba-tiba dia ngatain alah gitu wibu lu. Nah prosesnya kurang lebih sama gitu. kayak Lost. Ya karena saking suka Jepangnya annoying. Sebuah kata yang Iya. muncul entah asal usulnya tuh random abis Iya, gitu loh. random. Tapi akhirnya itu jadi sebuah kata yang mendefinisikan sesuatu. Nah, Wibu. nah ini Arya Ini contoh pertama otak kali. Webu. gua. Enggak, gue bukan Pertama kali gue tahu Tahu aja sumbernya. bunyi. Selama ini gue gak pernah tahu. Dulu Ya gue tahu yang Nggak. ambulan, tapi gue tahu yang ambulan. dulu gue pengen bikin skripsi itu. Oh. Cuman berhubung lah dengan sejarah Ini akademik kita gua. udah gak mau gali tentang dia nih malah mau bahas dia sendiri ya. Ya, kan, ya, kan, oke. kan. Nggak, intinya kayak Plot gini. twist. Intinya gue udah soal otaku sama ibu itu gue dulu tanda kutip neliti gitu loh. Nah, soal ambulan apa di 4chan kayak gitu sampailah ke Indonesia. Di Indonesia beda lagi Iya, konteksnya. jadi berubah ya. Di Indonesia konteksnya bukan gara-gara Jepangan. Gara-gara AKB sejarahnya. Oh, KB. AKB Dan- dulu. Tahun AKB. 2012 berarti ya? Yes. Jadi asal usulnya Kan gara-gara mungkin udah lama loh. Enggak, jadi wibu itu muncul, lo boleh percaya boleh enggak istilah wibu tuh justru dulu awal-awal tuh penggemar idol. Oh, Awal-awal gitu. ya, awal-awal. Oh. Bukan nanti Bukan konteksnya anime. tuh konteks belum, Karena gue belum. ingat banget Wibu itu udah ada sebelum idol. Sekarang iya, sekarang sekarang iya, iya. dulu belum. Dulu belum gitu ya? Ini bukannya dulu, Dulu buat ketika idol dulu Wota ketika ya? Indonesia, Wota itu lebih spesifik lagi. Jadi dulu masih dipisah antara otaku, wibu, sama belakangan Wota gitu. Cuman dalam proses sejarahnya, akhirnya istilah Wota Istilah menghilang. Wota menghilang. Diganti. Jadi karena orang taunya kalau lu demen AKB biasanya demen Jepang walaupun itu salah ya. Oh, Cuman secara apa istilahnya stereotype seperti itu makanya jadi wibu. Otaku juga menghilang karena jarang bahkan para penggemar Jepang sendiri menyebut diri otaku tuh jarang. Sampailah sekarang ke istilah yang tersisa hanya wibu. Oh, game of language saja ya. Mana yang bertahan paling akhir. ya, Dan istilahnya. dan bahkan sekarang orang-orang pun ada yang buat gue yang tahu artinya dari awal sampai ini dengan bangga nyebut dirinya wibu gitu. Gue kayak Iya, jadi positif juga kan jatuhnya. Itu maksudnya ya kita Nah, tapi dibuat dia positif. gitu. cuman yang tadi gue bilang di awal kayak wibu lu gitu. Lu kayak lu tuh ngapain sih suka Jepangan terus kayak ya terus kenapa sih suka Jepangan gitu. Gue kayak nggak nangkep sih Kayak maksudnya. kesannya kayak bermasalah ya. Iya. Gini kalau lu ngatain orang tolol lu. Oh iya gue tolol gitu. Iya, Maksudnya, tahu bego Lo maksudnya, nangkep ya. kan Iya, maksudnya. karena gue bego. Lo tuh nggak pinter gitu. Lo tuh Gue nggak bego. pinter. Heeh. Tapi ketika wibu lu Terus apa salahnya gue suka si Jepangan gitu. Wah, Gitu. gue nggak paham, jujur gue nggak paham ya. Cuman Iya. entah kenapa walaupun gue nggak paham, gue masih bisa merasakan konteks negatifnya. Iya, gue ngerti lah, ngerti. Kayak Kalau anjing dibilang, lu, iya, ngelakuin lu tuh kayak kayak anjing. lu tuh orang gak guna tau gak tuh kayak oh gitu amat gue cuma suka Ya Jepang. makanya konteksnya tuh, nah Iya, kalau gitu zaman ya. kalau sekarang walaupun ya gue belum nggak neliti sih yang sekarang, cuman sebentar omongan gue kok jadi elitis ya. Mohon maaf, Ini otaku wibu nih. mohon maaf. Ya intinya zaman sekarang tuh kayak konteksnya kebagi dua, tergantung kalau lu ngomongin inner circle Iya, kalau Itu, ini surga ngerti. Ada ngomongnya ngerti. wibu Tapi ada yang gitu. nggak ngerti juga. Ngomongnya kesannya netral sama lebih positif, tapi kalau orang awam negatif. Ya negatif. Contohnya dulu yang ada kasus polisi yang ada kasus pedo. Nah, dulu gue lupa tuh Oh. kasus artis siapa yang bawa-bawa poster Iya. anime gede gitu. Yang Gue lupa artis siapa. Tuh wibu jadi negatif lagi tuh. Wibu sebenarnya pedo. Ah, dulu sempet tuh ada wibu sebenarnya pedo. Siapa? Itu ada. Yang Indonesia apa yang Jepang? Di Indonesia, di Indonesia. Indonesia. ya. Ada artis Iya, siapa gitu. kayaknya iya. Ada Bang. kasus. Nah, Gue lupa ada kasus. Gitu, wibu sebenarnya pedo. Terus gue langsung tepuk jidat. Kayaknya kalau di Google juga udah nggak nemu tuh. Soalnya lupa Iya. nama artisnya. Nah, Iya, itu lupa gue gua. udah tepuk jidat tuh dan Nah, kayaknya emang ada sih. dan gue Ada, sempat ada. dicap pedo. Muka lu meyakinkan sih yo. Ya gimana? Nggak, maksudnya kalau gue dicap wibu, gue masih nggak bisa bantah. Gue emang suka baca manga, baca anime. Tapi ketika gue dicap pedo, gue kayak kenapa gue Tapi pedo? emang gara-gara banyak kasus ini sih ketemu grup WA yang isinya itu. Karena gitu-gitu karena juga. kalau di Indonesia, lo kalau kasus-kasus yang ada di TV ya, gue nggak tahu kalau yang nggak di TV. Lo kalau pedo biasanya suka kartun-kartun gitu. Jangan tanya gue kenapa. Oh, maksudnya stereotipnya gitu ya. Stereotipnya Oh. begitu. Ya. Bukan Di suka My ya, Little di Pony ya. Indonesia Yang itu bahaya lagi tuh. Beda lagi itu, beda lagi. Kurang lebih sih kayak gitu. Aduh. Makanya kalau soal pergeseran makna, itu gesernya udah 2-3 lapis. Bahkan Lebih udah- sih kalau rasa lebih. Makanya rumit. Bahasnya jadi sesuatu yang bener-bener baru.
Iya. Bener. Jadi kata serapan bener. Lo kalau nggak jauh-jauh hentai misalnya di Jepang nggak ada kata-kata hentai. Ya nyebutnya bukan hentai yang kita ngerti. Di Iya. Jepang itu tapi ada di Tapi Jepang tuh nyebutnya hentai ha- itu freak maksudnya. nggak di Jepang itu nyebutnya ecchi. Enggak ada hentai, Nggak tapi ada. nyebutnya itu Porno hentai itu sebagai hentai itu seorang ada. freak. Jadi hentainya itu bukan hentai itu lebih ke itu udah lebih sini kalau di awal-awal kalau kesannya bokep ya nyebutnya ecchi. Iya, bukan bokep tuh. hentai ya benar. Tapi lucunya kalau begitu nyampe luar ya itu nyebutnya kalau ecchi hentai. ecchi itu tuh kayak semi porno Iya, semi, gitu loh. ya. Kayak Iya. misalkan kelihatan Ah, cah dalam ah. apa. Tapi kalau nyebut hentai udah yang main Iya. gitu loh. Iya. Terus kayak kebagi dua itu Jadi kayak kebagi dua, benar. bentar gitu loh. Ya kalau di Gitu. Jepang yang itu ecchi benar. Ya. Perubahan-perubahan makna yang terjadi karena proses globalisasi dan penyatuan sebentar kok ngomongin gue Nah, tapi harus ditekanin kalau di Jepang tuh nyebut hentai itu masih bukan yang Ya, itu. Hentai masuk freak itu kayak Ya. hentai. Ah, beda Orang lagi, aneh beda biasa lagi. gitu. Tapi itu juga bisa disebut freak yang sekarang tuh gara-gara dari barat ke Jepang loh. Gue kurang paham juga sekarang itu. Makanya hubungannya kocak sih. Kayak lu gak beli istilah dari luar yang sebetulnya asal dari istilah iya, negara lo gitu loh. Kita nggak proses dari barat, yang barat salah proses mungkin bisa begitu. Ya makanya jadinya kayak begitu. Makanya Bisa jadi. istilah-istilah begitu. Ini kenapa jadi kayak kuliah? Bagus ya. Gue jadi kecewa zaman kuliah. Loh, diungkit lagi kehidupan kuliahnya Ya dia. mohon maaf, dulu kerjaan gue kayak gitu soalnya. Iya, padahal berapa semester belajar bahasa Jepang ya? Enggak, maksudnya gini, gue yang nggak belajar, gue bukan jurusan Jepang ya. Enggak. Gue masih bisa baca raw furigana gitu. Masih bisa, gue walaupun nih, gue bisa baca nih furigana, tapi gue nggak tahu artinya. Gini kalau gue boleh membela diri karena satu dan lain hal, gue males. Tapi nggak mungkin, tapi lu bisa kan baca hiragana? Masa enggak? Udah enggak Bohong lagi nih, udah enggak lagi, udah lupa lagi nih. Bisa cuman kalau sekarang harus mikir dulu. Nggak, seenggaknya bisa lah sih nggak hiragana. Iya karena hiragana hurufnya cuman berapa totalnya? Nggak tahu totalnya, tapi yang penting Berapa? gampang aja. Ya 20-an lebih lah. 20-an, ya semua orang juga bisa. Baca katakannya yang gue masih agak susah. Kalau katakana gue nebak. Soalnya ada yang mirip-mirip gitu loh. Iya, Lu mirip. lihat sekilas tuh. Nah sama Re kalau nggak salah mirip tuh. Malah dulu Si belajar sama apa hafalan gitu. katakana dulu dibandingin hiragana. Lebih kaku-kaku katakana gampang. Ya soalnya katakana kan biasanya tajam-tajam. Tajam-tajam. Nah justru nggak apa-apa justru gue. Tapi enggak, kalau lu belajar huruf katakana ujung-ujungnya balik lagi kayak kanji, hafalan. Jadi lu bacanya bukan per huruf, Iya, bacanya lu per hafal. kata. Ya. Jadi misalkan lu nggak dari satu kata terdiri dari 5 katakana nih. Lu misalkan ada huruf yang nggak jelas nih huruf si atau huruf apa gitu. Lu jadi ngeliat ke satu kata, jadi nebak huruf itu tuh bacanya apa, ngerti nggak maksudnya? Ngerti, mas ini kan satu frase nih. Heeh. Kan ini misalnya lu tahu ini apa, terus lu nebak kan yang ini. apa. jadi ketebak gitu loh, Ray. Nah, jadi- Ujung-ujungnya kayak kanji sih. Ya sama, emang gitu. Emang Jepang gitu itu cuma cara perihal belajar hafalan doang. bahasanya. Hafalan. Masalah hafalan mungkin karena gua nggak kuat. Nggak juga, selain bahasa. Enggak, soalnya hafalan bahasa sama hafalan sesuatu yang bentuk narasi itu beda. Iya. Tapi lucunya kalau lu nanyain gue soal linguistik, gue bisa jelasin. Iya, soalnya itu kayak narasi. Lu bikin Iya. cerita dipanjangin. Kalau bahasa kan enggak, lu nggak bisa bikin tuh. Mungkin Bukan nggak kali bisa ya, sulit lu jadi narasi. Mungkin kali ya. Pemahaman bahasa tuh nggak bisa disamain sama lu belajar ngapalin IPS, IPA Iya, gitu. karena sifatnya bisa kayak narasi. Bahkan soal matematika pun bisa lu bikin narasi. Hmm. Tapi kalau bahasa tuh kayak, lu agak bingung narasinya gimana. Lu harus tahu per huruf. Berarti gue nggak bego-bego amat ya. Bego sih. Ya, udah tadi kan dia nggak bilang semester itu, tapi tuh tahu kan berapa semester dia. Kayak kan dia lulus di saat gua masih kuliah juga. Iya, makanya kita nggak perlu sebut sudah tahu. Makanya itu gue bingung kok dia malah gali-gali lubang kemaluannya sendiri sih. Kok lu bang kemalu? itu ambigu pak, itu ambigu, itu agak ambigu. Sebentar, bisa tolong diralat nggak kata-kata yang barusan? Kok kesannya? Karena kita jarang menggunakan istilah dark past itu jarang. Iya. Kisah-kisah masa lalu Ya itu tapi jarang. dark past gue bisa nggak apa ya, nggak parah-parah banget kan. Ada orang dark pastnya sampai masuk Ya maksudnya bener-bener masuk penjara Ya. gitu misalkan. Ada orang dark pastnya tuh lu lagi bakar-bakar tahun baru tiba-tiba datengin polisi gitu kan, itu agak memalukan sih enggak, Gak cuma kayak memalukan, itu cukup plot keren. twist aja. Itu sebenarnya cukup keren. Itu keren gitu loh. Atau misalkan masuk penjara atau tiba-tiba berantem sama preman, itu dark pass. Jadi dark pass gue tuh kayak cuman akademik doang, dan itu kayak nggak terlalu. Cuma akademik doang, tapi Nggak, nggak ada yang maksudnya- masuk ke dalam kepala. Maksudnya akademik itu flow banget. Iya. Dan, maksudnya flow-nya gede gitu. Lu bisa lulus jurusan Jepang, tapi lu nggak bisa lulus Jepang, itu flow-nya gede banget. Jangan gitu. Lu kayak gitu tuh. Ya kan gue udah pernah ngomong, gue curiga penuh bahwa ini gara-gara kebaikan Para sensei. para sensei. Hebat-hebat. Mereka kasihan sama gue. Gitu. Harus. Siapapun yang menonton. Ayo. Sensei kalau nonton, terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Gue nggak tahu. Ya gimana abis gue lulus langsung tingkatnya tajam banget susahnya. Iya sih, yang gue lihat kayaknya spike-nya tinggi loh.
Ih, abis gue lulus tuh Terus ngapain kita ngomongin tentang kita kan lagi ngomong pergeseran makna. Aduh, teralih lagi. Tapi kalau misalnya dipilih ya emang kayaknya gue nggak disebut dua-duanya sih. Apanya? Otaku ataupun wibu karena emang nggak di mana nggak ini? masuk kategori Nggak itu. bisa diklasifikasikan kedua itu kan. Iya. Disebut otaku kurang ahli, disebut wibu nggak bisa bahasa Jepang bener. Iya. Kalau konteksnya Tapi sekarang, sekarang gue mau dibilang wibu juga, ya gue ya nggak bisa bantah juga, ya udahlah biar Kan udah cepet ada ya. kata barunya yang diperhalus. apaan? Penikmat subkultur Jepang. Enggak. Itu panjangan. Enggak, itu pertama kepanjangan, kedua itu adalah istilah elitis yang nggak mau disebut wibu. Ya. Tapi Boleh gua- percaya, gua boleh jujur aja gue nggak mau masuk kategori manapun sih. Nggak penikmat di Jepangan. Ya, iya. Tapi soalnya disebut Tapi di penikmat Jepangan Jepangan juga tuh, enggak. gue nggak menikmati di Jepangan, gue cuma suka baca manga, tapi Ya cuma suka subkulturnya aja. gitu loh, tapi bukan penikmat di Jepangan. Ya harus Nanti kita sebut penikmat subkultur. penikmat subkultur di Jepangan. Coto gitu loh, kayak sebentar, wait a minute gitu loh. Lu mempersulit diri banget Kayak gitu loh. disingkat jadi pekop. Terlalu lagi deh. Kan di jam kayak popnya tuh K-pop juga masuk. Bentar, itu tahun berapa Pekop ya? Tahun berapa ya? Lupa Nggak gua. inget gue. Udah jarang ngomong juga kayaknya tuh. Jarang. Jarang kan? Itu dulu ada, itu juga sebetulnya menarik apa? Zaman dulu tuh karena satu dan lain hal ngomongnya di balik Iya, kayak bisa jadi Saib. Sabi. Sabi bener Sabi kok Sabi. Sabi bener. Di baliknya tuh bukan per huruf, tapi di balik per apa sih konsonan vokal Iya, itu? kan kemarin Frase ngomong ya? takis kan? Sikat. Iya, itu tau siapa populer itu orang Depok anjing yang populer. Karena gue ingat banget dulu gue belajar bahasa itu dari teman gue orang Depok. Terus baru beken lagi sekarang. Itu tahun 2008 loh, itu udah beken sebenarnya. Ya, soalnya kalau Baru kita, beken lagi sekarang. kita ngomongin bahasa tuh sebetulnya kan pernah ada kan yang kalau lu ingat pas kuliah tuh bahasa itu nggak baku. Iya. Makanya bahasa itu dinamis. Tapi harus didinamisin, makanya gue suka bingung. Enggak, itu udah ada kok yang ngomong. Udah itu filsuf yang ngomong kalau makna itu nggak harus sesuai dengan teks. Jadi kalau kata ini nggak harus sesuai dengan maknanya. Anjing tuh artinya belum tentu anjing. Itu maksudnya. Iya. Anjing kan udah jadi sekarang hina, jadi double sih. Iya, maksudnya kata itu nggak harus sesuai dengan ininya. Makna dari suatu kata tuh nggak harus sesuai dengan katanya. Nggak, ya, soalnya ada contohnya soal anjing. Itu dulu ada di dekat fakultas gua. Jadi kayak ada orang ngata-ngatain gini. Anjing lu, bapak lu anjing, ibu lu anjing, keluarga lu anjing semua. Ke seekor anjing. Orang-orang ngeliatin mau protes nggak bisa. Karena nggak salah yang diomongin. Tapi entah kenapa kesel aja gitu loh. Iya. Nah, kurang lebih konteksnya kayak gitu. Makna yang dia sebutin sama yang didengar tuh Iya, benar. beda gitu loh. Udah kayaknya segitu aja ya. Nggak ada lagi mau diomongin gue mah. udah habis. Apaan makna otaku Ini ibu? makna Okta Wibu tuh kayak mayoritas tadi kita malah ngomongin kehidupan. Enggak, gue tadi udah jelasin banyak. Gue tadi keceplosan jelasin panjang Tapi lebar. penjelasannya cukup baik loh. Karena gue tahu yang wibu ambulan tuh gue tahu. Cuma sampai lari yang di Forsan gue baru tahu sekarang. Asal usulnya ke Ya, situ. gua juga baru Ya tahu. 4chan kan bisa dibilang dia sumber hampir semua meme di internet barat. Hampir. Iya, Ya. dia kayak filter terburuknya itu 4chan sebenarnya. Cuma 4chan itu sebenarnya interpretasinya salah. Ada yang lebih parah, cuman bisa dibilang tuh Iya. jalurnya tuh ya 4chan. Mereka interpretasi ada yang salah terus tiba-tiba jadi populer itu dia. Ya itu. Mereka tuh sumber masalahnya. Wibu, sebenarnya. Lost, misalkan Lost kan cerita orang keguguran tiba-tiba jadi komedi. Gue Iya, kayak komedi Lost. gak, gue berusaha ngerti gitu loh, gue berusaha ngerti tapi gue nggak paham sampai Iya, sekarang tadinya lucunya di mana. itu tuh jadi meme lost. Lu masih meme. nggak Itu ngerti sih meme loss intinya juga. apa sebenarnya. Meme Lost tuh Yang keguguran. Iya, yang rumah tahu kan yang ada orang gubram terus masuk rumah sakit. Iya tahu. Ya itu Itu, lost itu. Tadinya itu. Iya. Terus jadi lost meme sekarang jadi maksudnya meme itu udah hilang maknanya. Iya, maksudnya tuh bisa jadi kayak gitu, gue kayak ada kok bisa gitu? ada gara-gara orang-orang 4chan nggak suka. Dia tuh tadinya bikin yang pengarang ya, sukanya tuh bikin komik komedi. Tiba-tiba jadi komik depresi gitu, keguguran dan sebagainya. Mereka nggak suka. Dari bentuk ketidaksukaan mereka jadi memparodikan yang formatnya seperti itu. Jadi dalam prosesnya jadi ada formatnya yang itu ujung-ujungnya disebut lost format. Iya. Dan ada situs yang mungkin bisa rekomendasiin kayak I Know Your Meme. Iya, I know your meme tuh ada tuh Itu suaranya. contoh orang Iya. iseng. Nah, wibu gue tau dari situ jujur. Oh, dari situ. Dari situ ada wibu Ya pasti sejarahnya. ada sih kalau di search. Dan dia masih sejarahnya ada catatan kakinya Ada, gitu loh. Kayak Wikipedia gitu loh. Jadi kayak Iya, gue dulu sering buka. lo kayak kalau kopas dari Wikipedia itu jangan kopas atas ya, tapi kopas bawahnya di catatan kaki. catatan kaki. Kopas dari atas. itu gue iya. Jadi know your mahasiswa meme. yang bener. Kalau jadi mahasiswa lihat know your meme aja.
Iya, gue baru inget kenapa gue nggak kepikiran nyari wibu di I Know Your Name. Iya, makanya. Itu tempat paling pertama kalau gue nyari istilahnya aneh. Iya, gue juga lihat itu sih. Kalau lu pengen tahu yang aneh emang itu. Know Your Name tuh untuk tahu misalnya lu nggak ngerti nih orang ngomongin Atau apa. itu satu, yang kedua Urban Dictionary. Iya, Urban. Oh, Nah, itu yang lebih aneh lagi biasanya Ya, dari gue paling sering Know Your Meme soalnya ada gambarnya, dikasih tahu gambarnya. Jadi konteks lu benar-benar paham. Oh, sejarahnya ada gitu. Itu Indonesia berusaha bikin tapi nggak kuat. ada ya? Ada di Indonesia kan ada meme lokal Indonesia kayak misalnya makan bang, Oh, itu meme ya? Lu nggak Oh iya, iya kayak pengen bikin jargon sih makan jatuhnya. bang gitu. Enggak, tapi jatuhnya iya gue ngerti. Gue tadinya gue pikir itu cuma sekedar bikin Meme jargon. Indonesia udah makin Kayak Asiap gua jatuhnya. nggak ngerti. Apa sih? Asiap, Ya, tadinya Asiap. gue mikirnya itu cuma sekedar mau bikin jargon. Oh, kata jatuhnya meme, ya mungkin iya sih. Iya sih. Ya, itu kayak masif, terstruktur dan sistematis itu udah jadi meme loh di Indonesia. Dulu, sekarang udah Sekarang, ya sekarang sebentar lagi kan. Sebentar lagi ada lagi. Bentar lagi pemilihan kan. Kalau gitu kan dia kita spesialis. sudahi dulu sampai di sini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Bye bye.